Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, serta teman-teman pembina SMP Negeri 1 Tanah Sitolo yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini Kamis tanggal 25 September 2025 bertempat di Aula Padaidi SMP Negeri 1 Tanah Sitolo akan segera kita ikuti bersama acara pembukaan diseminasi pelatihan pembelajaran mendalam yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 25 sampai 27 September 2025 lingkup SMP Negeri 1 Tanah Sitolo tahun 2025. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan mu'afi ni'mahu likafil mazidah. Ya Rabbana kama yang bagi jalali Hari-hari kepada beliau dengan hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, serta dayanya sehingga kita dapat berkumpul tempat ini dalam rangka pembahasan di training pendidikan mendalam yang telah diikuti oleh beberapa orang guru. Dan tak lupa kita berikan salam dan salawat kepada guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah siap membahaskan apa yang mereka dapatkan di pembahasan baru ini, yaitu di SMP Negeri 6 Sengkang. Semoga nanti apa yang dibahaskan pada guru dapat bermanfaat bagi guru sendiri, bagi anak-anak kita di sekolah kita ini. Semoga kedepannya nanti sekolah kita dapat melaksanakan PM dengan baik, dan nanti apa yang dapatkan dari materi dan dapat dilakukan kepada siswa-siswa kita. Sebetulnya ini materi ini ada beberapa yang dibawakan kepada kita. Kalau saya buka latihan hari ini sampai dengan Sabtu dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah
maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan diseminasi pelatihan pembelajaran mendalam pada hari ini. Terlebih dahulu dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu memiliki pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, nah, sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Profesor Abdul Muti, Mendikbudristek, ya, bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia akan yakin masalah yang sedikit akan bisa diselesaikan dengan cara yang banyak atau jalan keluar yang banyak. Nah, tentunya hal ini sejalan dengan peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Nah, peribahasa itu menjadi banyak jalan menuju Makassar. Ya, kita cari yang lebih kontekstual, Bapak Ibu, yang makin terlalu kejauhan ke Roma. Kita ke Makassar saja, ya. Artinya untuk mencapai satu tujuan banyak jalan atau banyak cara yang bisa kita tempuh. Nah, tadi tujuannya kita mau kemana? Kita mau ke Makassar. Nah, biasanya kalau kita ke Makassar lewat mana? Nah, bisa lewat Samba, Dua, Pare-Pare pun dapat. Iya. Nah, artinya ada banyak solusi, ada banyak jalan keluar yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Termasuk ketika kita mengajar anak didik kita, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai proses pembelajaran yang baik. Sebuah lembaga studi internasional yang mengukur kemampuan literasi membaca, matematika dan sains, ya, yang dilakukan oleh berbagai negara, yang biasanya dilakukan 3 tahun sekali. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi atau memperbaiki sistem pendidikan di negaranya. Ya, nah, salah satu negara yang disurvei, ya, adalah Indonesia. Ini. Nah, dari 6 negara, ya, dari 6 negara yang disurvei yang memiliki persentase murid yang growth mindset-nya di bawah 40%, salah satunya adalah Indonesia. Hanya 29% growth mindset murid kita di Indonesia. Nah, ini, ya, kolerasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Artinya semakin banyak jumlah murid yang growth mindset, maka semakin tinggi pula capaian akademiknya. Konsep pola pikir bertumbuh. Ya, pola pikir adalah segalanya. Nah, pola pikir mendikte tindakan yang dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Bahwa segalanya berawal dari pola pikir kita. Ya. Nah, jika otak kita memerintahkan kita ke kiri, maka tindakan kita akan ke kiri dan hasilnya pun pasti kiri. Ya. Nah, sebaliknya, jika pola pikir kita positif, ya, secara otomatis tindakan kita juga akan positif karena yang ada perintah, ya, perintah dari otak. Nah, otomatis hasilnya pun akan positif. Nah, sehingga dikatakan bahwa pola pikir adalah segalanya. Tampilan bisa berkembang jika kita memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Nah, kapan kita tidak memiliki growth mindset, maka keterampilan kita akan mandek. Ya. Nah, sekarang kita lihat pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh.
bertumbuh. Ya, bagaimana seseorang yang memiliki pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, yang pertama, jika ada tantangan ya atau challenge ya, ini orang yang memiliki pola pikir tetap ya akan selalu menghindar. Jika ya menemui tantangan, nah sebaliknya orang yang memiliki pola pikir bertumbuh akan menerima tantangan itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Ya, yang kedua, obstacle, ya, rintangan. Ya, orang yang menemui rintangan dengan pola pikir tetap, ya, ini biasanya langsung menyerah. Si komentomir ya kemampuanku, hanya segitu kodong saya kemampuanku, tidak bisa mak lagi. Nah, ini biasa kita temukan di anak didik kita juga ya, Bapak Ibu. Tidak bisa kasih matematika ya guru kan matematika. Ya, seperti itu. Tapi orang yang memiliki pola pikir bertumbuh akan bertahan. Ya, akan bertahan. Ya, lanjut yang ketiga, effort, usaha. Ya. Nah, orang yang berpola pikir tetap akan melihat upaya yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang mubazir. Jama-jama nggak jadi ya. Nah, ya seperti itu. Jama-jama nggak jadi tidak guna-gunaan. Nah, orang yang berpola pikir tetap, tetapi orang yang berpola pikir bertumbuh, justru dia itu melihat sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah kesempatan untuk berkembang. Ya. Nah, yang terakhir, ya, orang yang berpola pikir tetap melihat kesuksesan orang lain, ya, dia merasa itu sebagai sebuah ancaman bagi dirinya. Ya, si A sudah jadi kepala sekolah, mati ditambah tidak dianggap begini. Jadi dia menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Nah, tapi sebaliknya orang yang berpola pikir bertumbuh menganggap hal itu sebagai inspirasi bagi dirinya, motivasi bagi dirinya untuk meningkatkan kemampuannya. Ya, saya harus bisa juga. Masa dia bisa, saya tidak bisa. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Next, bagaimana mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah belajar mengenali dulu suara PPT. Jadi kita singkat PPT ya, pola pikir tetap. Ya, kita kenali dulu. Nah, suara PPT ini ya, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, mana contohnya? Aku tidak bisa matematika, aku bodoh. Ya, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan tadi, maka kembalilah berbicara dengan suara pola pikir bertumbuh. Ya. Nah, ini pola pikir bertumbuh, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, tadi suara PPT, aku tidak bisa matematika, ubah menjadi aku belum bisa. Ya, perbedaannya antara kata tidak dengan belum ya. Berbeda ya. Kalau tidak berarti tidak bisa lagi diubah. Memang saya tidak bisa. Peningkatan. Ya, tapi kalau belum berarti masih ada peluang. Ya, masih bisa diubah. Silakan Ibu action. Silakan Ibu berbuat sesuai dengan pola pikir, suara pola pikir bertumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tanah Solo, rekan-rekan guru hebat, serta seluruh peserta diseminasi yang sempat hadir dan masih bertahan sampai sekarang ini. Jadi hari ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang pembelajaran mendalam. Sebagian tadi sudah dijelaskan oleh materi sebelumnya. Jadi bagaimana pembelajaran mendalam ini kita mencoba menghadirkan di sekolah kita, di kelas kita. Jadi bagaimana kita, peran kita sebagai guru harus kita ubah. Yang tadinya hanya sebagai penyampai materi berubah menjadi fasilitator, kolaborator, dan kurang dari kita yang namanya budaya belajar. Apa yang paling berkesan pada saat kita sekolah dulu? Apakah pada saat kita menghafal rumus yang panjang, ataukah pada saat guru kita membawa ke eksperimen atau percobaan sederhana, ataukah pada saat guru kita bertanya tentang hal-hal yang ada di sekitar kita? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab bahwa yang berkesan adalah sesuatu yang nyata, bermakna, dan menggembirakan. Jadi pembelajaran mendalam itu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi bagaimana kita mengajak siswa kita mulai dari mengolah pikirnya, mengolah pikir sehingga dia bisa menjawab soal-soal yang hot. Kemudian olah hati, bagaimana kita mengembangkan karakternya dan bagaimana dia bisa berempati. Kemudian olah rasa, bagaimana dia punya di sisi kemanusiaannya. Kemudian olahraga, bagaimana dia hidup sehat. Sekarang memuliakan. Jadi dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan melalui tadi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah. Jadi ini intinya pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau kita mau memahami pembelajaran mendalam, kita harus memulai dari mana? Jadi sekarang inilah konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Tadi juga sudah dijelaskan ada 8334. Di dalam pembelajaran mendalam, tujuannya sebenarnya adalah itu tadi 8 dimensi profil lulusan yang mungkin dulu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya sebenarnya pembelajaran mendalam. Untuk mencapai 8 dimensi ini, apa yang harus kita lakukan? Pembelajarannya yang warna ini biru, mulai dari berkesadaran, bermakna, menggembirakan, biasa disingkat BBM. Jadi berkesadaran di sini maksudnya bagaimana kita membawa siswa kita menyadari bahwa suatu saat dia akan jadi seseorang, jadi orang. Pada intinya dia akan menjadi fokus setelah dia tahu tujuannya ada di dalam kelas. Kita buat dia fokus dengan menyadari bahwa buat apa dia datang ke sekolah, itu berkesadaran. Kemudian bermakna, bagaimana kita di dalam kelas membawa materi kita ke dunia yang nyata, tidak menghayal siswa kita. Kemudian menggembirakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa menggembirakan di dalam kelas itu bukan kelas yang ramai, bukan kelas yang ketawa ketiwi dengan gurunya. Itu penting, tapi bukan tujuannya hanya untuk ketawa-ketawa tidak jelas gitu.
Jadi menggembirakan artinya di sini bahwa ada kesan yang kita sampaikan ke anak-anak kita. Jadi di samping kita memberikan pesan di dalam kelas, juga kita memberikan kesan. Prinsip pembelajaran ini yang ada 3 tadi, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, kita bawa ke pengalaman belajar. Bagaimana dia memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di apa yang dia pahami di sini dia hubungkan, itulah pengaplikasian. Kemudian merefleksi, memperluas dan menerapkan ide. Kerangka pembelajaran ini juga sudah dijelaskan. Ada 4 ya. Jadi ada praktek pedagogis, ada kemitraan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Praktek pedagogis. Jadi di dalam praktek pedagogis ini semua kita tulis sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pendekatan apa yang cocok kita pakai, strategi apa, metode apa, kemudian model, kemudian kemitraan pembelajaran. Jadi kemitraan pembelajaran boleh antar guru, misalnya ada materi, ada tujuan pembelajaran yang bisa kita memungkinkan berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Misalnya IPA dengan IPS membahas tentang apa. Begitupun dengan komunitas yang ada di luar sana, kalau dia mau berkontribusi ya tidak ada masalah. Kemudian lingkungan pembelajaran. Jadi lingkungan pembelajaran ini tergantung juga tujuan pembelajaran kita. Jadi tadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita lihat tujuan pembelajaran kita cocoknya di lingkungan seperti apa. Kita bawa siswa kita ke sana. Jadi tidak melulu di dalam kelas. Jadi kita tidak dibatasi oleh apapun, silahkan berkreasi, memanfaatkan lingkungan yang ada. Kemudian pemanfaatan digital. Jadi pemanfaatan digital ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pembelajaran. Pada saat perencanaan, pada saat kita membuat perencanaan pembelajaran, pasti memanfaatkan digital. Begitupun dengan pelaksanaannya. Pelaksanaannya kita menggunakan proyektor, kita menggunakan media YouTube misalnya, media sosial yang lain, itu sudah masuk. Begitupun dengan asesmennya, kita menggunakan kuis interaktif, itu sudah memanfaatkan digital. Saya kira seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pertemuan pada hari kedua di seminar kita hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas bersama tentang pembelajaran mendalam, hari ini kita membahas suatu topik yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai seorang guru, yaitu asesmen atau penilaian. Kalau kita mendengar kata asesmen atau penilaian, apa yang terpikirkan oleh kita sebagai seorang guru? Tes, ulangan harian, ujian, analisis, nilai rapor, angka-angka di rapor, dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa asesmen atau penilaian sebenarnya bukan hanya tentang angka atau nilai yang ada di rapor. Bagaimana kita menuntun siswa kita dalam berproses, itu tujuan utama sebenarnya. Jadi asesmen itu bukan hanya sekedar nilai akhir dari pembelajaran, tapi bagaimana kita menuntun siswa mulai dari memahami, kemudian mengaplikasi sampai dengan merefleksi proses belajarnya.
Nah, kita lihat bahwa secara definisi penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jadi dari definisi ini kita bisa mendapatkan bahwa penilaian atau asesmen itu adalah suatu proses. Jadi ini mungkin yang biasa loncat kita lakukan, kita tidak menilai prosesnya anak-anak kita. Kita hanya langsung mempercayai nilai akhir, apakah ulangan hariannya, apakah semesternya, apakah kenaikan kelasnya. Terkadang kita terlupakan bahwa sebenarnya penilaian itu jauh lebih besar yang namanya penilaian proses. Jadi untuk asesmen kita bisa menggunakan beragam teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Saya kirim link di grup tak, link Padlet, silakan dijawab. Bapak Ibu, silakan ditambah kata tambah di situ, kita klik. Silakan yang berkomentar menurut apa yang Bapak Ibu lakukan dan alami. Jadi ya, boleh ditulis nama tak di situ. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah semua asesmen yang kita lakukan selama ini sudah adil untuk semua murid? Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan asesmen atau penilaian, harus kita memegang teguh 3 prinsip ini. Yang pertama adalah berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias, artinya jelas, garisnya jelas. Jadi tidak mengenal latar belakang, budaya, sosial, ekonomi dan sebagainya. Kedua adalah objektif. Objektif itu penilaian yang didasarkan pada informasi faktual, nyata pada anak itu. Jadi tidak ada subjektivitas guru. Jadi kita benar-benar menilai secara objektif, tidak ada faktor perasaan. Kemudian edukatif. Jadi penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik. Jadi umpan balik bagi pendidik peserta didik. Jadi itu kita menilai menjadi introspeksi diri juga bagi kita. Apakah proses yang kita lakukan dalam kelas sudah tepat, sudah benar sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Jadi prinsip asesmen ada 3 ya, berkeadilan, objektif dan edukatif. Saya lanjut. Asesmen pada pembelajaran mendalam bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam ada 2, Bapak Ibu. Ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Asesmen formatif tujuannya untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Itu kata kuncinya. Kalau asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh, dan ada for learning. As learning itu jadi pada saat kita masuk di dalam kelas, kita biasa melakukan memberikan pertanyaan pemantik atau persepsi supaya dia ada pengetahuan dasar tentang pembelajaran yang akan dilakukan hari itu. Itu sudah masuk formatif. Misalnya ditanya secara lisan, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Kalau ada yang menjawab itu sudah formatif.
awal pembelajaran. Bagaimana kita melihat kesiapannya siswa kita untuk tujuan selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya. Itu sudah kita menilai, sudah berproses kita. Ada soal pemantik tentang tujuan ini misalnya, itu sudah masuk as learning, sudah masuk formatif. Kemudian assessment for learning. Jadi ini selama proses pembelajaran, kalau misalnya tiga jam pelajaran, di situ nih berfungsi menilai formatif for learningnya. Apa yang dilakukan, bagaimana dia kerja KPD-nya, bagaimana dia presentase, bagaimana dia kerjasama dengan temannya. Ada rubriknya juga, itu sudah masuk formatif. Jadi formatif ada dua, Bapak Ibu, ada di awal pembelajaran dan ada proses pembelajaran. Nah, apa ini penilaian sumatif? Yaitu untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bedakan akhir pertemuan dengan akhir pembelajaran. Kalau akhir pertemuan tidak selamanya harus ada sumatif, tapi kalau akhir pembelajaran diusahakan ada asesmen sumatifnya. Yang mana itu asesmen sumatif? Misalnya satu bab nih, kan banyak tujuan di situ. Ada kan sumatif, misalnya ulang harian, itu sudah masuk sumatif. Sumatif itu akhir pembelajaran, bukan akhir pertemuan. Asesmen pembelajaran harus autentik dan holistik. Autentik itu sesuai dengan kenyataannya. Kemudian holistik itu menyeluruh berlaku bagi semua siswa. Ada di pengetahuannya tadi sesuai pertanyaan yang wajib, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terima kasih. Oke, jadi dan demikianlah mudah-mudahan materi kita hari ini bisa membuka pikiran kita bahwa asesmen itu bukan hanya sekedar nilai, tapi bagaimana kita mendampingi prosesnya anak-anak kita. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai detik ini masih bisa bertahan, masih bisa bersabar dan bertahan. Ini menunjukkan suatu antusias dan atensi yang sangat tinggi bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu yang positif yang bermanfaat bagi kita. Ya, saya langsung ke intinya. Perencanaan pembelajaran yang dulu dikenal dengan istilah RPP berubah menjadi modul ajar yang sekarang kurikulum merdeka dengan istilah perencanaan pembelajaran. Komponen ini wajib minimal ada dalam perencanaan. Ya, jadi kalau bahasanya minimal berarti boleh lebih. Ya. Yang pertama identifikasi. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah mengidentifikasi kesiapan murid. Ya, kemarin kita sudah pelajari juga yang sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya, kesiapan murid. Ya. Dalam bahasa tulisnya kira-kira yang anak sedianya yang guru atau margande. Ya, dalam bahasa supaya kita bisa. Ya, apakah anak sudah siap dengan pembelajaran yang akan kita bawakan nanti? Sampai di mana kesiapan murid? Makanya tadi itu ada, kalau perlu lakukan dulu tes awal yang rinciannya tes awal tadi itu ada namanya pertanyaan pemantik atau tes tertulis dan sebagainya dan sebagainya. Itu untuk mendapatkan gambaran mengenai kesiapan murid. Ajaknya nggak pada siap, kalau ditancap ini itu secara konsep. Ya, tapi kenyataan nanti terpulang juga kepada kita semua. Ya, itu yang pertama harus kita lakukan. Jadi sebenarnya seharusnya seyogyanya mulai dari tahun ajaran baru kita sudah harus mendapatkan gambaran seperti itu. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa kita harus wajib melakukan tes diagnostik untuk mendapatkan gambaran kemampuan
itu sangat-sangat besar, fungsinya itu tesnya itu sangat besar sekali. Karena itu nanti menjadi dasar dalam perancangan penyusunan rencana pembelajaran. Gitu. Yang kedua, memahami karakteristik pelajaran. Ya, kita kan sudah tahu semua masing-masing punya mata pelajaran yang diampu, tentu karakteristiknya beda-beda. Karakteristiknya matematika beda, agama beda, olahraga beda dan sebagainya. Tuh, masing-masing mata pelajaran karakteristik tersendiri. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan, yang membahas informal, membahas spesial, yang dibahas kemarin. Nah, ini nanti dalam perencanaan tetap harus dicantumkan semua 8 profil dimensi lulusan itu. Tinggal kita centang nanti yang mana, karena tidak mungkin semuanya masuk ketika kita menyusun satu kali pertemuan, tidak mungkin 8 profil masuk. Tidak. Tinggal kita ambil centang. Sebentar kita perlihatkan contohnya, ini menjadi konsepnya dulu. Jadi ketika kita membuat perencanaan, tetap cantumkan semua yang 8 tadi, 8 profil dimensi lulusan. Ya. Tinggal pada saat kita pilih satu topik atau pokok bahasa misalnya, ya, baru kita sesuaikan. Oh, kira-kira kompetensi lulusan ini yang cocok, misalnya. Nah, kita centang tandai yang sesuai dengan materi pada saat itu. Ya, minimal 2 misalnya kompetensi lulusan yang harus tercover di situ. Gimana? Aja ada sininya sebetulnya. Ya, artinya kalau cuma satu kan berarti nanti tidak tercover nanti tujuan pembelajaran kita. Jadi pilih misalnya minimal 2 dimensi profil lulusan yang terkait pada konteks pada saat itu. Gitu. Kemudian berikutnya, ya kita lanjut pada komponen kedua. Jadi ini minimal. Kita masuk pada komponen kedua, desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu mencakup yang pertama menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya menentukan kerangka pembelajaran. Nah, sudah dibahas juga kemarin. Ya, ada praktis pedagogisnya, ada kemitraannya, pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan kita sudah dibahas. Ya, nanti saya share semua materinya. Kemudian komponen ketiga, pengalaman belajar, sudah juga dibahas kemarin. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, ini intinya kan pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya, ada buku pengertiannya sudah dibahas kemarin secara konsepnya. Ya. Demikian pula dengan mendefinisikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Itu pengalaman belajar sudah dibahas sama pengertiannya. Tinggal nanti kita mau aplikasikan bagaimana modelnya dalam pembelajaran. Kemudian poin yang ketiga, 4. Asesmen, ya, baru tadi dibahas mengenai asesmen. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa nanti mencocokkan asesmen apa yang cocok dengan materi kita pada saat itu. Ya. Asesmen awal pembelajaran, asesmen proses, asesmen ini sudah dibahas. Jadi komponen-komponen yang identifikasinya tadi sudah ada dikatakan bahwa yang pertama adalah identifikasi peserta didik. Jadi Bapak Ibu harus memahami dulu ini yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, peserta didik. Di mana cakupannya antara lain yang pertama pemahaman konsep dasar. Kemudian ini sekarang kabarnya tadi ini saya katakan. Jadi tetap kita tulis 8 dimensi lulusan. Tinggal yang sesuai dengan pokok bahasa persegi panjang misalnya, tinggal kita centang. Oh, perlu anak-anak berpikir kritis. Nah, tinggal mau dicentang, mau di bold. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, ini tadi ya harus berdasar pada tujuannya tadi. Nah, kemarin juga sudah dibahas mengenai lintas disiplin ilmu. Ya, bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang terkait dengan apa yang kita bahas tentang persegi panjang misalnya ya. Mungkin ada kaitannya dengan IPS, ekonomi, apa dan sebagainya. Nah, nanti tetap dicantumkan. Kalau cukup sampai 4-5 misalnya mata pelajaran, cantumkan semua. Kalau memang punya hubungan, punya korelasi tentang mata pelajaran itu, berarti lintas disiplin ilmunya beragam. Desain pembelajaran. Nah, kemarin juga sudah dibahas mengenai praktik pedagogisnya. Bahasa tadi juga sudah teorinya sudah dibahas kemarin. Ya, tinggal
tunjukkan contohnya, perwajahannya seperti ini. Ya. Kami terbuka untuk kepentingan kita semua, karena ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jangan kita harap sama orang, kita mengharap pada diri kita masing-masing sesuai fokus fungsi kita masing-masing. Demikian barangkali yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.